Ini ada pertanyaan. Bagaimana sikap kita terhadap runtuhnya Syiah Rafidhah di Suriah? Ini pertanyaan harusnya kepada para masyayikh, kepada para ulama. Ya. Taib. Kita akan jawab seperti kesimpulan dari jawaban para masyayikh, dari para ahlul ilmi. Karena ini permasalahan besar, ini nawazil, berkaitan dengan nawazil, peristiwa-peristiwa yang besar. Dan yang berhak menjawab adalah para ulama dan para masyayikh. Tapi kita nukil dari ucapan-ucapan mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah. Dan kita memuji Allah dan terus memuji Allah dengan runtuhnya dan hancurnya rezim Nusairi Alawi, Bashar al-Assad. Ini rezim ya kafir mujrim. Ya. Akidahnya adalah akidah Nusairiyah Alawiyah, Syiah paling ekstrim. Syiah paling ekstrim. Karena mereka meyakini bahwa Ali adalah wujud Tuhan di muka bumi. Sehingga syahadat mereka menyebut Ali dalam syahadat. Azan mereka menyebut Ali dalam lafaz azan. Ya. Ini adalah Syiah Nusairiyah Alawiyah yang dihukumi kafir oleh para ulama. Dengan runtuhnya rezim mereka itu, kita bersyukur kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah sempurnakan kegembiraan penduduk Suriah ya dengan kemenangan dan dengan keamanan negeri mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, negeri Suriah adalah salah satu dari negeri Syam. Yang negeri Syam itu Allah puji di dalam ayatnya. Dan Nabi SAW puji dalam banyak hadisnya. Lebih dari 20 hadis Nabi memuji tentang negeri Syam. Dan negeri Syam hari ini adalah Syria, Palestina, Lebanon, Yordan. 4 negara itu adalah negeri apa? Negeri Suriah, negeri Syam. Yang Nabi SAW puji dalam banyak hadisnya. Di antaranya Nabi berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami negeri Syam dan negeri Yaman. Sahabat mengatakan, wa fi Najdina. Ya Rasulullah, doakan juga untuk negeri Najd. Maka Nabi mengatakan, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam untuk kami dan berkahilah negeri Yaman. Sahabat mengatakan, wa fi Najdina. Ya Rasulullah, doakan juga untuk Najd kami. Kata Nabi SAW, negeri Najd ini, az-zalazil dhahara atau tadharu az-zalazil wal fitan wa yatlaq qarnus syayatin. Dari negeri Najd itu akan muncul berbagai macam kekacauan dan kerusuhan. Akan muncul berbagai fitnah-fitnah. Dan akan muncul di sana adalah qarnus syayatin. Apa qarn? Tanduk-tanduk syaitan. Di mana Najd di sini? Najd dalam hadis ini adalah Irak. Sehingga para ulama mengatakan Nabi tidak mau mendoakannya karena di sana tempat fitnah. Munculnya fitnah dari sejak zaman para sahabat sepeninggal Nabi. Ada perang Siffin, perang Jamal, ada negeri Harura, di sana Syiah, kemudian di sana muncul apa? Khawarij. Dan nanti akan terbit dan muncul di sana adalah qarnus syayatin. Tapi Nabi mendoakan dari apa? Negeri Yaman dan negeri Syam. Dalam banyak hadis Nabi mengatakan, bahkan hadis yang masyhur, Nabi mengatakan tuba lisyam. Berbahagialah bagi Syam dan penduduknya. Sahabat mengatakan, wa ma'ala, ada apa dengan negeri Syam ya Rasulullah? Ada apa dengan negeri Syam? Kenapa engkau katakan tuba li Syam? Berbahagialah dengan negeri Syam dan penduduknya. Qala, maka Nabi mengatakan, inna malaikatar rahman basitun ajnihataha alaiha. Sesungguhnya para malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas negeri Syam. Nah, di Sahih juga. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain Nabi mengatakan, alaikum bisyam, hendaknya kalian dengan negeri Syam. Kalau bisa bersama negeri Syam. Ini negeri yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi bukan berarti kemudian dia di sana tidak ada kerusakan. Ada buktinya apa? Buktinya rezim ini, berapa tahun rezim ini? Dari tahun 1971. 1971 yang berkuasa saat itu adalah Hafidh Assad, bapaknya Bashar Assad. Sampai tahun 2000. Berapa tahun tuh?
71 sampai 2000 berapa tahun? Hah? 29. Anaknya Bashar Assad dari tahun 2000 sampai 8 Desember kemarin. 2000 tahun. Berapa tahun? Berarti jumlah semuanya 53 tahun. Bayangkan 53 tahun Syiah, Nusairiyah, Alawiyah berkuasa di sana dan membantai kaum muslimin Sunni di sana. Dari pemberontakan tahun 2011, Thawrah, revolusi 2011 sampai tahun ini itu 500-an lebih nyawa melayang. Lebih 500 ribu melayang. Apalagi dari tahun sebelumnya. Itu jumlah yang luar biasa. Padahal negeri yang berkah. Tapi pada saat mereka berkuasa saat itu, benar-benar kaum muslimin Sunni benar-benar tindas. Kecuali mereka yang mengikuti dan tunduk kepada rezim tersebut. Seperti mereka kaum Asy'ariyah, kaum Sufiyah. Di negeri Syam. Ini kita bersyukur dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kita tidak mengikuti dan tidak menyetujui pemberontakan yang dilakukan oleh mereka. Ingat, pemberontakan dan revolusi yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di sana dari tahun 2011 ditentang oleh para ulama. Kenapa? Karena akan menimbulkan mafsadah dan hilangnya nyawa yang lebih banyak. Dan ini terbukti. Taib. Ketika mereka runtuh, yang pertama adalah karena kekuasaan Allah. Allah yang meruntuhkan mereka. Baik, maka kita memuji Allah. Ketika kita senang dengan runtuhnya dan hancurnya rezim Bashar Assad, bukan berarti kita menyetujui perbuatan mereka, orang-orang yang melakukan revolusi saat itu. Tidak. Tidak demikian. Karena kita yakin bahwa ini adalah berkat apa? Kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa, mudah-mudahan Allah menjaga keamanan negeri Syam, terutama adalah negeri apa? Suriah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pemimpin yang bisa menjadikan teladan dan bisa memberikan keamanan bagi apa? Bagi rakyat dan negerinya. Karena apa? Di sana ini banyak firaq, banyak kelompok yang mereka adalah pecahan daripada Al-Qaeda, dari ISIS dan yang lain-lainnya. Sehingga pada saat mereka menguasai dan runtuhnya itu, apa yang mereka ucapkan setelah itu? Kami hari ini menguasai Masjid Jami' Al-Umawi dan tunggu kami akan membebaskan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Maknanya apa? Kata para ulama, maknanya tunggu kami akan membebaskan negeri Haramain, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, berarti mereka menganggap bahwa pemerintah Saudi apa? Pemerintah Saudi apa? Kafir. Karena mereka ingin membebaskan. Dan itu yang diyakini oleh mereka. ISIS, Al-Qaeda dan yang lainnya. Maka kita tetap meyakini bahwa apa yang mereka lakukan dari awal pemberontakan itu bukan dari jalan yang syar'i. Tetapi dengan runtuhnya dan hancurnya rezim ini, kita bersyukur kepada Allah dan kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan pemimpin yang amanah, yang bisa memberikan keamanan, ketentraman bagi rakyat dan bagi penduduk yang ada di Suriah. Karena negeri ini negeri barokah. Kalau kita ingat negeri ini, kita akan ingat Imam Nawawi dari negeri Syam, dari Damaskus. Kita ingat siapa? Ibnu Taimiyah. Kita ingat Ibnul Qayyim. Kita ingat Ibnu Katsir dan para ulama. Kita ingat Syekh Al-Albani. Pertama ketika hijrah dari Albania ke negeri Syam adalah ke Damaskus, ke Syria. Dan para ulama-ulama kita, Jamaluddin Al-Qasimi, Abdul Qadir Al-Arnaud, Syuaib Al-Arnaud dan yang lain-lainnya. Mereka para ulama-ulama kita dari negeri Syam, dari Suriah. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan keamanan bagi negeri Suriah dan penduduknya dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala fitnah-fitnah, dari bahaya fitnah Khawarij, dari bahaya fitnah kaum Syiah Rafidah dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita dan negeri kaum muslimin semuanya. Hadza wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.